Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian kedua seri yang pertama. Kitab Yoel pasal 1 dengan perikop judul dan tula belalang sebagai hukuman Tuhan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Sili Tongga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang telah ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang telah ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima
juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah. Lumbung-lumbung sudah licin tandas. Rengkiang-rengkiang sudah runtuh. Sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu. Sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu. Sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yoel pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pentingnya pembelajaran lewat percakapan dari generasi kepada generasi berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yoel 1 ayat 2 dan 3 dengan bunyi nas. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, setiap generasi menghadapi masalahnya masing-masing. Begitu juga dengan kita yang hidup di zaman yang masalahnya sudah bertumpuk-tumpuk dan menggunung. Contoh, saat ini kita sedang mengalami dan berhadapan dengan pandemi yang mematikan, yaitu coronavirus atau COVID-19, ditambah lagi konflik antar negara, belum lagi pola cuaca yang aneh secara bersamaan. Dan Nabi Yoel bin Petuel berbicara kepada generasi pada zamannya seperti kepada kita akan kehancuran akibat wabah. Dan pada waktu itu, wabah yang melanda adalah belalang.
Satu wabah yang belum pernah dilihat oleh orang tua atau bahkan kakek nenek dari Israel muda zaman itu. Dan menariknya, Tuhan berkata bahwa wabah harus menjadi topik pembicaraan serius untuk generasi yang akan datang. Mengapa? Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 14 alinea pertama sampai alinea yang keempat menjelaskan bahwa setan bekerja di udara, dia meracuni atmosfer. Sehingga disinilah kita bergantung kepada Allah demi hidup kita, yakni kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang. Dan karena kita berada pada keadaan kita seperti sekarang ini, maka kita perlu waspada, berserah sepenuhnya, bertobat sepenuhnya, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Akan tetapi, kita nampaknya hanya duduk-duduk saja seolah-olah kita ini lumpuh dan hanya dapat berteriak, Allah di sorga, bangunkanlah kami. Sahabat-sahabatku, Allah tidak merintangi kuasa kegelapan untuk menjalankan pekerjaannya yang mematikan untuk merusak udara, salah satu sumber kehidupan dan zat gizi kita, dengan gas beracun dari dalam tanah. Bukan saja kehidupan tumbuh-tumbuhan yang terpengaruh, tetapi juga manusia menderita karena serangan wabah. Hal ini diakibatkan oleh tetesan-tetesan dari cawan murka Allah yang terpercik ke atas dunia, dan ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Bala kelaparan akan meningkat, wabah penyakit akan membunuh ribuan orang. Bahaya dari kuasa luar dan perbuatan setan dari dalam sedang berada di sekitar kita. Tetapi kuasa Allah yang menahannya kini sedang berlaku. Namun kepada hambanya telah ditunjukkan bahwa roh Tuhan sedang ditarik dari bumi ini. Kuasa Allah yang melindungi itu akan segera diangkat dari mereka yang terus-menerus mengabaikan hukum-hukumnya. Belum lagi berita-berita tentang transaksi bisnis yang curang, pembunuhan, dan segala jenis kejahatan yang tiap hari kita dengar. Kejahatan sudah menjadi sesuatu yang begitu lumrah sehingga tidak lagi mengejutkan perasaan kita seperti dulu. Untuk itu firman Tuhan berkata, ceritakanlah kepada anak-anakmu tentang itu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada generasi atau angkatan yang berikutnya. Yoel 1 ayat 3. Tetapi sahabat-sahabat firman, bukan hanya wabah, tetapi masih ada hal penting lainnya yang harus menjadi pelajaran bagi kita untuk dibicarakan kepada anak-anak kita tentang hal-hal yang serius. Misalnya hidup mereka yang bebas, penuh kesenangan, penuh rasa keingintahuan tanpa menyadari akan penderitaan yang sedang terjadi di sekitar mereka, sebagai salah satu tanda dari sejarah dunia akan ditutup dan adanya hari penghakiman. Tuhan melalui Yoel berkata, bicaralah dengan anak-anakmu tentang hal-hal yang sangat penting ini. Ini sudah dimulai dan diawali oleh Abraham. Ia dipilih untuk berbicara kepada anak-anaknya tentang hal-hal yang penting, supaya keturunannya itu tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, serta melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan dapat memenuhi janjinya kepadanya. Lihat terang besar Alkitab Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Dan karena betapa pentingnya ini, sehingga Musa dan Asaf menggambarkan berbagai hal untuk kewajiban orang tua kepada anak-anak, guna menyampaikan secara berulang-ulang akan amaran dan nasihat-nasihat penting kepada mereka, dengan hasil agar anak-anaknya itu diberkati apabila mereka melakukannya dan menaruh harap kepada Tuhan. Lihat kitab Ulangan 6 ayat 5-8 dan Mazmur 78 ayat 1-8. Jadi sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sementara kita menunggu pembebasan, penyelamatan dan pertolongan Tuhan di hari Maranatha,
Janganlah kita menghalangi anak-anak kita untuk mendengar percakapan akan hal-hal yang berarti bagi hidup mereka yang sekarang ini maupun yang akan datang. Mereka harus dapat memahami bahwa segala sesuatunya sulit dan akan semakin sulit. Oleh sebab itu mereka harus banyak berdoa dan Tuhan dapat mendengar mereka. Walaupun mungkin mereka akan berdoa dalam kesulitan itu, tetapi mereka akan belajar untuk mengatur harapan mereka pada tempatnya, yaitu kepada Juru Selamat mereka, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, ajarkanlah kepada anak-anakmu tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan. Bicarakanlah juga kepada mereka tentang Sabat hari ke-7, hari perhentian Allah yang kudus, yang akan menjadi ujian iman pada hari-hari terakhir pada masa kesukaran besar, juga akan hari penghakiman terakhir, agar kita semua mau memperbaiki diri dan bersedia bagi hari itu. Untuk itu sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, mari dengarlah suara Tuhan melalui pena ilham ilahi roh nubuat. Kemenangan akhir halaman 655 alinea pertama dan kedua, dan halaman 656 alinea pertama dan kedua, yang memberikan nasihat dan amaran kepada kita semua bahwa masa kesusahan dan siksaan di hadapan kita memerlukan suatu iman yang dapat menanggung keletihan, penundaan dan kelaparan, yaitu iman yang tidak akan pudar walaupun dicobai dengan begitu berat. Masa pencobaan diberikan kepada semua orang untuk bersedia kepada hari itu. Tetapi bagi mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang, berada dalam bahaya yang sangat besar untuk jatuh ke bawah kuasa penipuan setan dan juga perintah pemaksaan hati nurani, yaitu penyembahan kepada hari yang tidak terdapat mandat Allah. Dan walaupun mereka tahan terhadap ujian itu, mereka akan terjerumus ke dalam kesusahan dan penderitaan yang lebih dalam pada waktu kesesakan itu, sebab mereka tidak membiasakan diri percaya kepada Allah. Dan pesan bagi para orang muda, mereka tidak akan terbujuk ke dalam dosa kalau saja mereka mau menolak memasuki jalan apapun kecuali jalan di mana mereka dapat memohon berkat Allah. Ingatkan kepada mereka, wahai para orang tua, bahwa suatu waktu kesesakan yang besar, yaitu masa kesusahan Yakub, seperti yang belum pernah terjadi, akan segera datang ke atas kita. Dan kita akan memerlukan suatu pengalaman yang sekarang kita tidak miliki dan yang banyak orang terlalu malas untuk memperolehnya. Mereka dapat melalui itu dan menang sebagaimana Yakub apabila mereka tekun dan berketetapan. Dan kemenangan mereka, kemenangan kita adalah suatu bukti dari kuasa doa yang sungguh-sungguh. Semua orang yang mau berpegang kepada janji-janji Allah sebagaimana Yakub lakukan, dan sebagaimana ia bersungguh-sungguh dan tekun, ia akan berhasil sebagaimana Yakub berhasil. Tapi mereka yang tidak mau menyangkali dirinya dan menderita di hadirat Allah, tidak mau berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh memohon berkat-Nya, tidak akan memperolehnya. Oleh karena itu, para orang tua, mari ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian, supaya kita semua bersedia bila diizinkan melewati masa kesukaran besar itu sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menyelamatkan kita semua dan membawa kita ke sorga. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Tiada lagi air mata
mati, sakit dan fana, penghitungan tahun tiada. Malam tadi sana, di negeri yang cemerlang ada kota Allah, kota yang mulia dan terang. Malam tadi sana, tiada lagi air mata, mati, sakit dan fana, penghitungan tahun tiada. Malam tadi sana, gerbangnya mutiara dalam kota Allah, dari emas jalannya. Malam tadi sana, tiada lagi air mata, mati, sakit dan fana, penghitungan tahun tiada. Malam tadi sana, tak perlu matahari dalam kota Allah, karena Yesus yang terangi. Malam tadi sana, tiada lagi air mata, mati, sakit dan fana, penghitungan tahun tiada. Malam tadi sana, di negeri yang cemerlang, malam tadi sana.